Selamat datang kembali di Financial Market Insights for Traders, podcast yang akan membuat Anda tetap terdepan dengan menyelami lebih dalam berbagai kekuatan yang membentuk pasar global. Saya Sophia, dan hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang memengaruhi setiap trader, baik Anda investor retail, trader harian, atau yang menjalankan algoritma frekuensi tinggi, bagaimana perubahan regulasi memengaruhi strategi trading. Regulasi di pasar finansial bukan hanya tentang aturan dan kepatuhan. Regulasi mengubah dinamika pasar, memengaruhi likuiditas, dan memaksa trader untuk menyesuaikan strategi mereka. Baik itu kebijakan pajak baru, pembatasan perdagangan frekuensi tinggi, atau perombakan batas leverage, regulasi dapat membuat atau menghancurkan sistem trading. Memahami perubahan ini bukan hanya sebuah keuntungan, itu adalah keharusan untuk tetap menjadi yang terdepan. Jadi, dalam episode hari ini, kita akan menguraikan bagaimana berbagai jenis regulasi memengaruhi trading, melihat studi kasus dunia nyata, dan berbicara tentang bagaimana Anda dapat menyesuaikan strategi Anda agar tetap menguntungkan dalam lanskap regulasi yang terus berubah. Bagaimana perubahan regulasi mempengaruhi dinamika pasar? Sebelum kita menyelami strategi perdagangan tertentu, mari kita bahas gambaran yang lebih besar. Ketika regulator memberlakukan aturan baru, mereka biasanya bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih adil, lebih transparan, dan stabil. Namun, perubahan ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, terutama bagi pedagang aktif. Berikut ini adalah bagaimana regulasi memengaruhi pasar yang lebih luas. Likuiditas pasar. Jika biaya perdagangan naik atau pembatasan pada aktivitas pembuatan pasar meningkat, likuiditas dapat mengering, sehingga lebih sulit untuk masuk dan keluar dari posisi secara efisien. Biaya transaksi. Regulasi seringkali menyebabkan pajak baru atau biaya kepatuhan yang meningkatkan biaya perdagangan yang sering. Persyaratan leverage dan margin. Banyak pengawas keuangan menyesuaikan batas leverage untuk mengendalikan risiko, yang memaksa pedagang untuk mengubah ukuran posisi dan strategi manajemen risiko mereka. Akses pasar. Beberapa regulasi membatasi akses ke produk keuangan tertentu, seperti melarang pedagang eceran dari pasar derivatif tertentu. Persyaratan transparansi dan pelaporan. Aturan kepatuhan baru dapat memperlambat waktu eksekusi dan mengurangi anonimitas dalam perdagangan, yang memengaruhi cara dana lindung nilai dan pelaku institusional beroperasi. Pembatasan short selling. Beberapa peraturan membatasi atau melarang short selling secara langsung selama masa tekanan pasar, yang secara langsung memengaruhi strategi perdagangan yang sedang melemah. Sekarang setelah kita memahami dampak keseluruhannya, mari kita uraikan berdasarkan strategi perdagangan. 1. Perdagangan algoritmik dan frekuensi tinggi, HFT. Mari kita mulai dengan salah satu area yang paling banyak diatur, perdagangan algoritmik dan frekuensi tinggi. Selama dekade terakhir, regulator telah menindak perdagangan otomatis untuk mencegah manipulasi pasar dan flash crash. Berikut ini adalah bagaimana peraturan memengaruhi pedagang algo. Rasio order to trade. Bursa sekarang membatasi jumlah order yang dapat ditempatkan pedagang relatif terhadap jumlah yang benar-benar dieksekusi. Hal ini mencegah pembatalan berlebihan oleh perusahaan HFT. Pembatasan arbitrase latensi. Beberapa pasar telah memperkenalkan speed bumps atau waktu istirahat order minimum untuk mengurangi keuntungan dari sistem perdagangan yang sangat cepat. Aturan anti manipulasi, spoofing dan layering, di mana pedagang menempatkan pesanan palsu untuk menyesatkan pasar, sekarang dilarang keras. Circuit breaker. Regulator telah menerapkan penghentian perdagangan otomatis selama volatilitas ekstrim untuk mencegah flash crash yang disebabkan oleh perdagangan algoritmik. Bagi perusahaan HFT dan pedagang kuantitatif, beradaptasi dengan aturan ini berarti menyempurnakan model mereka untuk berfokus pada penyediaan likuiditas dan strategi arbitrase yang mematuhi peraturan yang diperbarui. 2. Strategi perdagangan harian dan scalping. Pedagang harian retail dan scalper sangat terpengaruh oleh biaya transaksi, batasan leverage, dan pembatasan short selling. Berikut ini perubahan bagi pedagang harian. Aturan perdagangan harian pola PDT DIAS
Pedagang dengan akun di bawah $25.000 dilarang melakukan lebih dari 3 perdagangan hari dalam periode 5 hari berjalan. Biaya perdagangan yang meningkat. Beberapa pemerintah telah memperkenalkan pajak transaksi keuangan (FTT) yang membuat strategi perdagangan cepat menjadi lebih mahal. Persyaratan eksekusi terbaik. Regulasi seperti MiFID II di Eropa mengharuskan broker untuk menawarkan eksekusi perdagangan sebaik mungkin yang memengaruhi strategi perutean pesanan. Pembatasan short selling. Regulator sering melarang short selling selama pasar anjlok yang berdampak pada trader yang mendapat untung dari penurunan harga. Agar tetap unggul, scalper dan day trader harus mengoptimalkan eksekusi perdagangan mereka dan mempertimbangkan perdagangan aset dengan biaya transaksi yang lebih rendah untuk mempertahankan profitabilitas. 3. Swing trading dan position trading. Swing trader dan position trader menahan perdagangan untuk periode yang lebih lama, sehingga mereka lebih terpengaruh oleh kebijakan perpajakan, aturan perdagangan internasional, dan regulasi ekonomi. Perubahan regulasi utama yang memengaruhi swing trader meliputi perpajakan atas keuntungan modal. Beberapa pemerintah telah memperkenalkan kelompok pajak baru atau menaikkan tarif atas keuntungan jangka pendek yang memberi insentif untuk periode penahanan yang lebih lama. Akses ke pasar luar negeri. Regulasi lintas batas dapat membatasi akses ke saham internasional, pasangan falas, atau komoditas. Regulasi ETF. Beberapa wilayah telah membatasi ETF dengan leverage yang membatasi opsi bagi swing trader yang mengandalkannya. Perubahan kebijakan suku bunga. Perubahan kebijakan moneter bank sentral memengaruhi pasar falas dan obligasi yang menjadikan regulasi ekonomi makro penting bagi position trader. Swing trader harus memantau kebijakan pajak dan perubahan ekonomi makro secara ketat untuk mengoptimalkan strategi mereka. 4. Strategi investasi fundamental dan nilai. Bagi investor jangka panjang, perubahan regulasi mengubah pengungkapan keuangan, standar akuntansi, dan risiko khusus sektor. Berikut ini adalah dampak regulasi terhadap trader fundamental. Hukum tata kelola perusahaan. Persyaratan pengungkapan yang lebih ketat berarti transparansi yang lebih baik tetapi juga meningkatkan biaya kepatuhan bagi perusahaan. Peraturan khusus sektor. Industri seperti kripto, energi, dan fintech seringkali menghadapi perubahan regulasi mendadak yang memengaruhi valuasi saham. Peraturan perbankan dan suku bunga. Aturan yang mengatur suku bunga bank sentral dan kebijakan pinjaman secara signifikan memengaruhi ekuitas dan obligasi. Peraturan lingkungan dan sosial. Mandat ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola baru memengaruhi industri seperti minyak, pertambangan, dan manufaktur. Trader fundamental harus tetap mendapatkan informasi tentang kebijakan khusus sektor untuk memahami bagaimana regulasi memengaruhi valuasi saham. Studi kasus dampak regulasi di dunia nyata. 1. Undang-Undang Dodd-Frank dan likuiditas pasar. Undang-Undang Dodd-Frank yang disahkan setelah krisis 2008 memberlakukan persyaratan modal dan pembatasan perdagangan pada bank. Meskipun mengurangi risiko sistemik, undang-undang tersebut juga menurunkan likuiditas pasar sehingga mempersulit trader institusional untuk melakukan perdagangan besar. 2. MiFID II dan transparansi perdagangan. MiFID II Eropa mengharuskan broker dan dana lindung nilai untuk mengungkapkan lebih banyak data perdagangan. Meskipun hal ini meningkatkan transparansi, namun juga membuat perdagangan frekuensi tinggi kurang menguntungkan karena anonimitas pasar yang lebih rendah. 3. Tindakan keras terhadap mata uang kripto. Pemerintah di seluruh dunia telah memberlakukan pembatasan perdagangan kripto, pajak, dan persyaratan pelaporan yang berdampak pada likuiditas dan volatilitas pasar. Para pedagang harus beradaptasi dengan beralih ke bursa yang diatur atau platform yang terdesentralisasi. Bagaimana pedagang dapat beradaptasi dengan perubahan peraturan? Tetap terkini ikuti otoritas keuangan seperti SEC, FCA, dan ESMA untuk memantau peraturan baru. Optimalkan manajemen risiko, sesuaikan ukuran perdagangan dan leverage sebagai respons terhadap perubahan persyaratan margin. Jelajahi strategi alternatif ketika peraturan membatasi perdagangan tertentu,
beralihlah ke opsi ETF atau pasar internasional. Manfaatkan AI untuk kepatuhan. Platform perdagangan tingkat lanjut dapat membantu mengotomatiskan pelacakan kepatuhan. Kesimpulan, peraturan akan terus berkembang dan pedagang terbaik adalah mereka yang beradaptasi. Baik Anda melakukan perdagangan harian, berinvestasi jangka panjang, atau menjalankan strategi algo, memahami perubahan regulasi adalah kunci untuk tetap menguntungkan. Platform seperti crystalballmarkets.com menyediakan sumber daya yang bermanfaat dan wawasan berharga untuk membantu para pedagang menjaga strategi mereka tetap mutakhir. Itu saja untuk episode hari ini. Jika Anda merasa diskusi ini bermanfaat, berlangganan, tinggalkan ulasan, dan bagikan podcast ini dengan sesama pedagang. Sampai jumpa lagi, tetaplah terinformasi, berdaganglah dengan cerdas, dan tetaplah menjadi yang terdepan.